Halo semuanya, terima kasih udah klik video ini. Kali ini saya akan berpetualang ke negeri tirai bambu atau Cina dan akan mencari seekor panda. Oh, kok panda? Dan akan membawakan alur Ip Man 2 yang dibintangi oleh jagoan kita yaitu Donnie Yen yang dirilis pada tahun 2010. Film ini kita akan mengetahui bagaimana kehidupan Ip Man setelah keluar dari posan, dan Ip Man akan merasakan kerasnya hidup sebagai pendatang atau merantau lah. Seperti apa keseruannya? Kita lanjut ke alur ceritanya ya, Ip Man 2. Film dibuka dengan jagoan kita yang bernama Ip Man yang sedang meminjam tempat kosong kepada Khan. Namanya Khan doang ya, nggak pakai Jut, untuk dipakai mengajar Wing Chun. Waktu berlalu sampai hari ke-8. Ip Man sudah di tempat itu, tapi belum ada murid satupun yang mendaftar. Sore harinya Ip Man pulang membantu istrinya yang sedang hamil mengambil air untuknya. Hidup di Hong Kong sebagai pendatang, Ip Man tidak mempunyai harta apapun kecuali harta yang paling berharga adalah keluarga. Maaf pales suaranya, lanjut. Nampak jelas Ip Man begitu sayang pada istrinya. Ketika istrinya sedang dipijit dan mereka berkumpul bersama anaknya, tiba-tiba pemilik kontrakan datang dan mengetuk-ngetuk pintu. Ip Man dan istrinya tidak membukakan pintu karena mereka tidak punya uang untuk membayar kontrakannya. Keesokan harinya, sambil ngopi kapal api atau kopi hitam lah dan menunggu murid yang mau mendaftar, Ip Man membantu bibi tetangga menjemur pakaian. Di waktu yang sama, datanglah pria bertopi sambil memegang poster Wing Chun. Ip Man mengira dia ingin mendaftar. Saat Ip Man menjelaskan apa itu Wing Chun, pria ini memotong pembicaraannya dan mengajaknya berduel. Ia akan membayar jika kalah. Ip Man pun tersenyum dan menyanggupinya. Pertarungan itu pun dimulai. Dengan mudah Ip Man mengalahkan pria itu. Lalu Ip Man menagih uang sekolahnya, tapi pria itu malah kabur. Di sore harinya, pria tadi datang lagi bersama 3 temannya untuk memukul Ip Man. 3 temannya tak yakin kalau Ip Man jago kungfu. Bahkan untuk memukul lalat pun sepertinya ia tak mampu. Nggak tahu di hadapannya siapa ya bocil-bocil ini. Ip Man menyuruh mereka pergi, tapi mereka tak mau pergi dan akhirnya pertarungan pun dimulai. Ampun, tidak tahu yang dihadapi siapa ini. Dengan mudah Ip Man mengalahkan 3 bocil itu, tapi tidak sampai babak belur. Setelah itu Ip Man pun langsung pergi. Seketika pria yang awal tadi yang bernama Liang berlutut dan ingin berguru pada Ip Man. Saat Ip Man menoleh, tiba-tiba 3 pria itu juga berlutut dan ingin berguru pada Ip Man. Ip Man pun tersenyum, akhirnya mempunyai murid. Lalu Ip Man mengatakan jangan lupa bayar SPP dan uang bangunan ya. Di keesokan harinya Ip Man menjelaskan Wing Chun itu apa dan melatih murid-muridnya. Banyak murid yang berdatangan ingin belajar Wing Chun. Guru Ip dan Liang pun tersenyum melihatnya. Alhamdulillah, perjuangan tidak akan membohongi hasil. Lanjut. Di keesokan sorenya, Ip Man menagih uang SPP-nya. Mereka pun membayar, tapi Ip Man tidak memaksa kalau mereka tidak mempunyai uang. Di malam harinya, Ip Man ingin membeli kue. Tiba-tiba, Ip Man dikagetkan oleh suara orang-orang yang sedang mengejar maling bebek goreng. Merasa tak asing dengan si maling, Ip Man pun membantu mengganti rugi. Si maling pun kabur, lalu anaknya mengantarkan Ip Man ke tempat tinggal si maling. Ip Man tak percaya sahabatnya Kuan, sang pemilik pabrik kapas, menjadi gila. Saat Ip Man mencoba mendekatinya, kegilaan Kuan pun kambuh. Ip Man pun shock dan menangis. Ip Man menyalahkan dirinya sendiri. Chow bercerita ayahnya mulai gila sejak Jepang menembak kepalanya. Chow bilang dia kadang memberi makan, kadang juga tidak.
karena Chow sendiri bekerja serabutan. Ip Man pun berjanji akan merawatnya bersama-sama. Keesokan harinya Ip Man meminta kepada Kan untuk menerima Chow bekerja. Chow pun diterima dan resmi bekerja di media cetak. Di suatu siang ketika Liang memasang poster Wing Chun di mading, tiba-tiba ia didatangi beberapa pria dari sekolah bela diri Hong yang marah-marah karena Liang memasang brosur di wilayahnya. Salah satu dari mereka yang bernama Kai kemudian menantang Liang untuk berkelahi. Tentu saja Liang menerimanya dan meminta Kai agar tidak meminta bantuan kepada teman-temannya. Keduanya lalu memulai berkelahi. Dan pertarungan itu dimenangkan oleh Liang dengan sangat mudah. Namun teman-teman Kai tak terima dan langsung mengeroyok Liang sampai babak belur. Tak lama kemudian teman-teman Kai mendatangi tempat latihan Ip Man dengan tujuan untuk meminta uang tebusan karena Liang ada di tangan mereka. Mendengar hal itu, Ip Man pun langsung pergi ke tempat tujuan, yaitu di pasar ikan. Di sanalah ia bertemu beberapa murid dari grup bela diri Hong yang sedang menyekap Liang di dalam air. Kai kemudian meminta Ip Man untuk memberikan uang tebusan, namun Ip Man menolak. Ayah wae bocil teh emang tanya huun sanu dihadapi teh. Lalu mereka mulai menyerang Ip Man. Mereka kemudian mengambil berbagai macam senjata untuk mengalahkan Ip Man. Tak hanya itu, murid Hong yang tadinya sedikit kini mulai bermunculan lebih banyak untuk melawan Ip Man. Namun Ip Man tak gentar dan terus menghajar semua murid Hong tanpa cedera sedikit pun. Sampai akhirnya muncullah geng dari lapak sebelah yang menghentikan pertarungan tersebut. Ternyata geng itu dipimpin oleh Shanju yang kini sudah tobat dan ingin membantu Ip Man dari serangan massa dari grup Hong. Di saat itu juga master dari grup Hong datang yang bernama Guru Hong. Datang sambil membawa kelompoknya. Ip Man pun langsung menjelaskan kronologi masalah itu. Tapi Guru Hong tetap menyalahkan Ip Man karena promosi Wing Chun di wilayahnya. Jadi bisa dikatakan kalau Guru Hong ini ketua dari Grandmaster Kungfu di kota tersebut. Guru Hong memberitahu Ip Man jika ingin membuka sekolah bela diri di kota ini, maka Ip Man harus melawan master di kota tersebut untuk menguji kemampuan seorang Ip Man. Lalu datang seorang polisi sekaligus teman Guru Hong yang bernama Patso, lalu menangkap Ip Man, Senju, dan Liang karena telah membuat kerusuhan. Setelah kejadian itu, Guru Hong dan Patso diam-diam bertemu dengan Inspektur Wells. Ia merupakan senior polisi yang suka korupsi, kirain di negara Konoha aja. Keduanya lalu memberikan uang perlindungan yang mereka kumpulkan dari tokoh-tokoh lokal dan juga berbagai macam sekolah seni bela diri. Sementara itu, istrinya Ip Man mendapat kabar kalau suaminya ditahan di kantor polisi. Dan jika ingin suaminya bebas, maka istrinya harus memberikan uang tebusan. Karena istrinya tak punya uang yang cukup, ia pun meminta bantuan kepada Kan untuk menebus Ip Man di kantor polisi. Ip Man dan Senju bercerita masa lalu mereka, di mana salah satu kuping Senju tidak berfungsi setelah dipukul oleh Ip Man di film sebelumnya. Senju juga menceritakan kisah hidupnya yang sudah tobat setelah menikah dan memiliki seorang anak. Di saat itu juga, istrinya Ip Man datang untuk menebus Ip Man. Kemudian disusul dengan istrinya Senju yang datang untuk membebaskannya.
Melihat Liang gak ada yang datang untuk menebus, Senju pun meminta uang kepada istrinya guna untuk membebaskan muridnya Ip Man. Keesokan harinya, Ip Man menghadiri undangan untuk menghadapi para master bela diri di kota tersebut. Di sana sudah disiapkan meja bundar yang dikelilingi kursi terbalik. Yo juga berada di sana untuk mendokumentasikan pertarungan Ip Man. Guru Hong kemudian menjelaskan atau memberitahu tata cara pertarungan, di mana jika Ip Man mampu bertahan atau memenangkan pertarungan, maka semua master di kota ini akan memanggil Ip Man sebagai guru Wing Chun. Ip Man lalu naik ke atas meja tersebut dan siap untuk melawan para master atau guru bela diri di sana. Salah satu master yang bernama Luo lalu naik ke atas meja untuk melawan Ip Man, dan pertarungan pertama pun dimulai. Dalam pertarungan tersebut, Ip Man dengan mudahnya menjatuhkan Master Luo. Setelah Master Luo kalah, seorang master yang bernama Chang kemudian naik ke meja, bukan Changcut ya, Chang, untuk mengalahkan Ip Man. Akan tetapi, lagi-lagi Ip Man berhasil mengalahkannya dengan telak. Melihat kemampuan Ip Man, para master di sana pun tidak ada yang mau menantang Ip Man. Sampai akhirnya Guru Hong maju untuk menjadi penantang terakhir. Duel antara Ip Man dan Master Hong berjalan cukup lama karena kemampuan keduanya sama-sama hebat. Wow. Gak cuma itu, karena saking hebatnya, meja yang dipijak mereka pun patah menjadi dua. Yang artinya hasil keduanya imbang dan Ip Man akhirnya diizinkan untuk membuka sekolah bela diri di kota tersebut. Namun, Guru Hong menyarankan Ip Man untuk membayar iuran demi perlindungan. Tentu saja Ip Man menolak untuk membayar iuran tersebut. Setelah pertarungan itu, Yo menulis tentang sekolah bela diri Wing Chun, dan kini menjadi banyak peminatnya. Karena Ip Man menolak untuk membayar iuran, Master Hong pun menyuruh murid-muridnya untuk berkeliaran di sekitar sekolah Wing Chun dan menghentikan orang-orang yang mau mendaftar di sana. Tak hanya itu, mereka juga mengejek murid-murid Wing Chun sehingga Liang serta yang lainnya kepancing emosi. Ampun. Dan akhirnya terjadilah tawuran yang menghancurkan lapak para pedagang serta barang-barang milik orang lain. Akibat dari kerusuhan itu, Ip Man disuruh pergi oleh Khan yang tak memperbolehkan mereka untuk latihan bela diri di sana lagi. Meskipun beban-beban semakin bertambah, Ip Man tetap sabar dan memaafkan perbuatan murid-muridnya. Ip Man lalu menemui Master Hong untuk meminta agar murid Hong tidak mengganggu muridnya lagi. Ip Man juga menegaskan kalau ia tak akan mengeluarkan uang untuk membayar iuran yang tak perlu, apalagi uang itu nantinya dikasih ke orang-orang barat. Tetapi Master Hong menjelaskan kalau itu sudah bagian dari aturan wilayah tersebut. Ia juga kembali mengajak Ip Man melanjutkan pertarungannya.
Namun di tengah pertarungan, Guru Hong hampir saja memukul anaknya yang masih kecil. Untungnya Ip Man langsung sigap menolong bocah tersebut. Ip Man kemudian mengingatkan Master Hong agar memprioritaskan waktu bersama keluarga dibandingkan pertarungannya. Hal itu pun membuat Master Hong sadar dan membenarkan masukan dari Ip Man. Di malam harinya, saat Ip Man di rumah, para murid-muridnya datang untuk memindahkan peralatan ke rumah Ip Man. Liang sebagai kakak pertama kemudian meminta maaf kepada guru Ip Man karena telah mengacaukan semuanya. Sebagai guru yang baik, Ip Man memberikan masukan kepada Liang. Kalau dirinya tidak hebat seperti yang apa ia pikirkan karena mungkin 20 tahun lagi ia tidak setangguh sekarang ini. Di pagi harinya, Ip Man dan murid-muridnya terpaksa latihan di tempat umum. Master Hong kemudian datang dan tiba-tiba bersikap baik kepada Ip Man. Ia juga memberi mereka tiket pertandingan seni bela diri yang diselenggarakan oleh Wallace dan Patso. Saat Master Hong sedang mempersiapkan ring tinju, tiba-tiba Wallace datang dengan membawa petinju terkenal yang bernama Twister. Bukan Twister makanan ya. Master Hong kemudian menanyakan kepada Patso masalah uang iuran yang sudah dikumpulkan ke Wallace. Tapi sampai saat ini ia dan Patso belum juga mendapatkan bagian. Master Hong pun marah-marah ke Wallace untuk menagih uang bagiannya. Namun Wallace malah lebih galak dan mengusir Master Hong. Patso pun menenangkan Guru Hong dan menyuruhnya agar jangan cari masalah dengan orang barat. Hari pertandingan tinju pun telah tiba. Semua perguruan kungfu datang ke pertunjukan tersebut dan menonton. Pembuka pertunjukan yang diisi oleh jurus dari perguruan Hong. Di tengah pertunjukan, Twister tiba-tiba naik ke atas ring. Dengan sombongnya meminta King untuk memukulnya. King pun menurutinya. Tapi ternyata tubuh Twister sangat kuat dan langsung memukul balik King sampai pingsan. Twister lalu malah meremehkan tinju Cina yang membuat para murid tak terima sehingga terjadi kerusuhan. Ampun. Melihat perilaku Twister yang seenaknya jidat, Master Hong pun menyuruhnya meminta maaf karena sudah meremehkan seni bela diri Cina. Tapi Twister dengan angkuh menolak meminta maaf. Kecuali jika ada yang mampu mengalahkannya, maka ia akan bersedia meminta maaf. Alhasil, Guru Hong pun maju untuk melawan Twister. Pada hari itu juga pertandingan antara Guru Hong melawan Twister pun dimulai. Di awal pertarungan, Guru Hong lebih unggul setelah menunjukkan beberapa teknik bela dirinya. Saat babak pertama selesai, Ip Man memberi masukan kepada Guru Hong agar menyerang Twister di bagian bawah otot tangannya. Namun, tentu saja itu tak mudah bagi Guru Hong. Ronde kedua pun dimulai. Dalam ronde kedua kali ini, serangan Guru Hong tak berpengaruh banyak pada Twister yang memiliki tubuh berotot, dan masih muda. Guru Hong yang ternyata memiliki asma mulai ngos-ngosan dan mendapatkan pukulan keras dari Twister. Meskipun begitu, Guru Hong tak menyerah sampai babak kedua selesai.
Ip Man lalu meminta Guru Hong untuk menyerah, tapi Guru Hong menolak karena ia tak terima seni bela diri Cina diinjak-injak. Saat babak ketiga dimulai, asma Guru Hong tiba-tiba kambuh. Twister pun mengambil kesempatan itu untuk memukuli Guru Hong. Guru Hong pun bangkit lagi, akan tetapi kekuatan Twister tidak bisa dibendung olehnya, sehingga Guru Hong dipukul habis-habisan sampai dia meninggal. Berita kematian Guru Hong pun menyebar di mana-mana sehingga membuat masyarakat Tiongkok marah besar, termasuk Ip Man dan para master kungfu lainnya. Selain itu, Wallace ditegur oleh atasannya karena kini warga Cina menyalahkan mereka atas kematian Guru Hong. Alhasil, Wallace pun mengirimkan Patso untuk menangkap Khan karena sudah menyebarkan kabar lewat koran tersebut. Tak hanya itu, Wallace pun juga memukuli Khan dan memperingatinya agar tak membuat berita lagi. Keesokan harinya diadakan konferensi pers, di mana Wallace berbohong kalau kematian Master Hong atau Guru Hong diakibatkan ketidaksengajaan. Twister juga meremehkan kemampuannya dengan menantang setiap seni bela diri Tiongkok dimanapun. Ia juga membawa dupa yang sangat besar dan bersedia melawan siapapun hingga dupa itu habis. Di tengah itu Ip Man datang dan menjelaskan ke Twister kalau dupa bukanlah candaan, melainkan tradisi untuk menghormati leluhur mereka. Karena Twister semakin berulah, Ip Man pun menantang Twister untuk berduel dengannya dalam waktu 3 hari lagi. Ip Man kemudian membawa istri dan anaknya untuk dititipkan di tetangga karena takut mengganggu latihan Ip Man. Sementara itu, Patso kini tak lagi berpihak ke negara barat. Jadi ia mendatangi Khan dan membocorkan informasi yang bisa menjatuhkan Wallace. Selama latihan, istri Ip Man tiba-tiba hendak melahirkan anak keduanya, tapi ia menolak untuk memberitahu Ip Man sebelum duelnya selesai. Tujuannya agar Ip Man bisa fokus dalam pertandingannya. Ip Man kemudian berlatih sepanjang hari dengan memukuli samsa kayu. Pertandingan Ip Man melawan Twister pun telah tiba. Semua warga Cina pun datang ke sana untuk melihatnya. Ada pula yang mendengarkannya lewat radio. Yang menjadi pertama kalinya kungfu melawan Box King. Saat ronde pertama dimulai, Ip Man terkena pukulan dari Twister yang membuatnya ke knockout. Namun Ip Man tak menyerah, ia bangkit kembali dan melawan Twister. Ip Man pun menyerang dengan pukulan atas dan serangan kaki. Sampai membuat Twister keliengan. Dan ronde pertama pun selesai. Ketika ronde kedua dimulai, Ip Man menggunakan teknik Wing Chun-nya untuk memukuli Twister beberapa kali. Akan tetapi saat ronde kedua berakhir, Twister melakukan kecurangan dengan memukul Ip Man sampai jatuh atau KO. Anehnya, para juri yang merupakan bule semua tidak menegur Twister dan membiarkan begitu saja. Mereka juga kembali mengeluarkan statement kalau Ip Man tak boleh menendang atau pakai kaki lah, atau ia akan didiskualifikasi. Mengetahui juri melarang Ip Man menggunakan tendangan, Ip Man pun kesulitan, tapi ia tak bisa melakukan apa-apa karena Twister jauh lebih kuat dan berhasil menjatuhkan Ip Man.
Dari sinilah Ipman ingat tentang ucapannya yang pernah ia katakan kepada Guru Hong kalau untuk melemahkan Twister ada di bagian lengannya. Ipman pun segera bangkit dan mengubah strategi dengan melumpuhkan lengan Twister. Strategi itu ternyata berhasil melemahkan Twister yang membuat Ipman secara leluasa memukuli Twister puluhan kali sampai membuat Twister tak berkutik di depan Ipman atau terus dipukuli sampai akhirnya Twister pun tak sadarkan diri. Alhasil, pertandingan itu pun dimenangkan oleh Ipman. Semua warga Cina bersorak untuk kemenangannya. Sedangkan Wei Lance ditangkap oleh atasannya karena sudah korupsi dan menyalahgunakan kekuasaannya. Yo kayak di Konoha. Dan info itu diperoleh dari Patso. Ipman pun lalu memberi kata-kata mutiaranya kepada penonton agar saling menghormati satu sama lain meskipun adanya perbedaan ras, suku, budaya maupun status sosial atau warga negara. Setelah pertandingan selesai, Ipman kembali ke rumahnya dan mendapati anak keduanya yang bernama Ip Ching sudah lahir. Beberapa minggu kemudian, Yo memperkenalkan Ipman kepada seorang anak laki-laki yang bernama Bruce Lee yang ingin belajar seni bela diri Wing Chun untuk melawan orang yang tak dia suka. Ipman pun hanya tersenyum dan memintanya kembali setelah sudah dewasa dan film pun berakhir. Terima kasih teman-teman yang udah nonton sampai akhir alur cerita film Ip Man 2. Semoga bisa terhibur. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Pesan yang bisa diambil dari film ini, jika kita dalam masa sulit, yakinkanlah bahwa Tuhan sang pemilik segalanya akan memberikan jalan keluar dan kemudahan. Sabar, tetaplah berjuang, tetaplah bersyukur dan nikmatilah hidup ini. Kami segenap yang suka berpetualang ke sawah nyari tutut mengucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa di video yang lainnya.